fearless. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemikiran etika Islam. Majid Fahri membagi pemikiran etika Islam ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu moralitas skriptural, di mana keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan terkait etika diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan memanfaatkan analisis dan abstraksi oleh para teolog dan para filosof yang berkembang pada abad 8 dan 9. Kelompok yang termasuk dalam etika ini yaitu sebagian para ahli hadis dan ahli tafsir. Yang kedua yaitu etika teologis, di mana keputusan dan pernyataan terkait etika sepenuhnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kelompok yang termasuk dalam etika ini yaitu aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang ketiga yaitu etika filosof atau filosofis, yang mencoba menurunkan pemikiran-pemikiran Yunani, yakni filsafat Yunani dengan argumentasi-argumentasi Islam, dan sepenuhnya mendasarkan diri pada tulisan Plato dan Aristoteles. Kelompok yang termasuk dalam etika ini yaitu Ibnu Miskawai dan para penerusnya. Dan yang terakhir yaitu etika religius. Menurut Majid Fahri merupakan pemikiran etika terbaik, di mana memadukan dunia Al-Quran, konsep teolog, kategori filsafat, dan mistisme Islam. Beberapa tokoh yang termasuk dalam pemikiran etika ini diantaranya yaitu Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem etika sekuler terdiri dari berbagai macam ide untuk memasukkan normativitas kontrak sosial, beberapa atribusi nilai moral intrinsik, deontologi berbasis intuisi, relativisme moral budaya, dan gagasan bahwa penalaran ilmiah dapat mengungkapkan kebenaran moral yang objektif atau dikenal sebagai sains moralitas. Kerangka etika sekuler tidak selalu eksklusif dari nilai-nilai teologis, misalnya aturan emas atau komitmen terhadap non-kekerasan dapat didukung oleh kerangka agama dan sekuler. Sistem etika sekuler juga dapat bervariasi dalam norma-norma sosial dan budaya pada periode waktu tertentu. Terlepas dari lebar dan keragaman pandangan filosofis mereka, ahli etika sekuler umumnya berbagi satu atau lebih prinsip. Manusia melalui kemampuan mereka untuk berempati mampu menentukan landasan etika. Kesejahteraan orang lain adalah pusat pengambilan keputusan etis. Manusia melalui logika dan nalar mampu memperoleh prinsip-prinsip perilaku normatif. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa masyarakat dan individu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika ini. Masyarakat harus memungkinkan maju dari bentuk yang kurang etis dan adil ke bentuk yang lebih etis dan adil. Banyak dari prinsip ini diterapkan dalam ilmu moralitas. Penggunaan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan moral. Berbagai pemikir telah membingkai moralitas sebagai pertanyaan tentang kebenaran empiris untuk digali dalam konteks ilmiah. Sains terkait dengan naturalisme etis sejenis realisme etis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh teman saya yaitu Andi Aspirah. Ada yang menyatakan bahwa agama sama sekali tidak diperlukan untuk perilaku moral. Dalai Lama mengatakan bahwa welas asih dan kasih sayang adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terlepas dari agama. Kami membutuhkan nilai-nilai kemanusiaan ini
bahkan tanpa agama, bahkan sebagai orang yang tidak beriman. Mereka yang tidak senang dengan orientasi negatif dari etika agama tradisional percaya bahwa larangan hanya dapat menetapkan batas absolut dari apa yang masyarakat ini toleransi dari orang-orang yang paling buruk, bukan membimbing mereka untuk mencapai yang terbaik. Dengan kata lain, seseorang yang mengikuti semua larangan ini baru saja menghindari menjadi penjahat. Maksud dari menjadi penjahat di sini yaitu menghindari hal-hal keburukan. Tidak bertindak sebagai pengaruh negatif bagi dunia, tetapi bertindak sebagai pengaruh positif bagi dunia. Mereka menyimpulkan bahwa etika rasional dapat mengarah pada kehidupan etis yang dideskripsikan sepenuhnya, sementara larangan agama tidak cukup. Itu tidak berarti etika dan agama sekuler saling eksklusif. Nyatanya, banyak prinsip seperti aturan hadir dalam kedua sistem tersebut, dan beberapa orang beragama serta beberapa deis lebih suka mengadopsi pendekatan rasional terhadap etika. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.